Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata gaji pekerja sawit di Indonesia itu hampir sama loh dengan gaji yang ada di Malaysia. Tapi kenapa banyak orang kita menjadi TKI untuk di kebun di Malaysia? Kita cari tahu yuk jawabannya. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya geng, ya Inal Satori. Oke, di pagi hari ini saya ada di kebun dan baru berangkat nih geng, belum mulai kerja karena di sini ada sedikit mendung, jadi kita menunggu dulu karena buahnya itu nggak seberapa nampak. Nah, di video kali ini saya akan bercerita atau sharing lah ya tentang perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Kenapa orang Indonesia itu banyak sekali yang bekerja ke Malaysia, bekerja dengan pekerjaan yang sama, yaitu pemanen sawit. Sementara di Indonesia pun banyak ladang persawitan, malah lebih banyak daripada di Malaysia. Akan tetapi banyak sekali yang merantau ke Malaysia untuk memanen sawit, geng, dengan pekerjaan yang sama. Saya baru sadar itu belum lama. Karena saya tanya-tanya kepada kawan yang dari Riau ya, merantau ke sini, karena itu tentang jalan geng, atau infrastruktur ya kalau bahasa modernnya atau bahasa kota gitu. Jalan itu sangatlah mempengaruhi para pemanen sawit geng, pengaruh banget menurut saya malah ya, karena kalau jalannya itu jauh, pemanen sawit itu juga lambat untuk mendapatkan, dan panennya itu jadi lambat geng. Kalau jalannya dekat itu, kalau jalannya itu banyak ya, jalan lori maksudnya, itu sangatlah mudah untuk para pemanen sawit. Oke, saya kasih tunjuk geng jalannya. Ini di belakang saya ini pun juga sudah ada jalan ya. Ini geng, ini jalan, kau tengok sendiri ya. Ini jalan lori, ini jalan lori boleh masuk ya. Dan ini juga jalan lagi, ada bercabang-cabang. Dan ini pun juga jalan geng. Ini baru berapa pohon kita hitung ya. Ini jalan kan? 1, 2, 3, 4 pohon sudah ada jalan lagi geng. Tengok ini. Nih, ini sudah ada jalan lagi geng. Tuh kan, di jalan. Terus ini pun juga jalan. Nih, ini sudah jalan lagi, jalan kebun ini ya. Dan ini pun yang saya tadi tunjuk tadi, jalan. Baru berapa pokok geng? Sudah jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, dan jalan lagi. Dan di sini tuh tempatnya ada sedikit bukit. Jadi kalau manen seperti saya kan manennya satu orang ya, itu lebih mudah geng. Sekali jatuh buah gelundung sendiri, jatuh sendiri sampai jalan. Dan jalan di sini dibuat seperti ini geng. Jadi kalau buat dari atas laju itu nggak bablas, tidak langsung ke bawahnya lagi, tapi sampai nyangkut di jalan. Jadi selain penukaran mata uang, cara kerja dan jalannya itu pun sangatlah mempengaruhi para pemanen sawit. Dan itulah salah satunya alasan orang Indonesia merantau ke Malaysia untuk pemanen sawit juga dengan pekerjaan yang sama. Heran kan? Dan di sini tuh cara kerjanya juga berbeda dengan di Indonesia ya geng. Saya kasih tunjuk lagi ya geng. Nah, dimulai dari penyusunan pelepah. Setiap hong itu bisa disusun geng. Ini pelepah. Jadi setiap gang ya, jaraknya itu, nah ini pelepah lagi. Ini susunan pelepahnya, kasih tunjuk geng. Nih, iya, ini pohon atau pokok, ini pokok, ini pelepah. Nah, kenapa saya tunjukkan? Karena kata teman saya yang dari Riau dan juga dari Medan sana itu, kalau susunya di sini ya, geng, sini itu sudah nggak boleh taruh lagi. Jadi 2 pohon ini susunya 1, terus itu jaraknya ini kosong, yang sebelah sini kosong, yang sana itu ditaruh daun lagi seperti itu. Tapi di sini sangatlah berbeda. Kalau di sini setiap hong ataupun jarak antara pohon ke pohon itu sudah ditaruh pelepah
ini lagi contohnya, ini juga taruh pelepah lagi. Kalau masalah pemotongannya geng ya, atasnya, kalau cara manennya di sini itu juga berbeda geng. Kalau teman kata teman saya geng yang dari Medan dan dari Riau itu tidak boleh terlalu bersih, harus ada semak sedikit, dicungkil-cungkil gitu. Tapi kalau di sini kan berbeda tuh geng. Setiap pelepah itu, setiap buah itu hanya disisakan 1 atau 2 pelepah. Ini contohnya, saya kasih zoom ya. Nah, nih. Karena kepercayaan orang Indonesia, kalau pelepah itu dibersihkan seperti ini, buah itu nggak bisa besar, nggak boleh besar katanya. Tapi sangatlah berbeda di sini, karena di sini itu lebih ke mengandalkan pupuk, geng. Pupuk itu di sini memang banyak pupuknya di sini. Jadi kepercayaan orang sini kalau pelepahnya banyak itu memakan pupuk atau baja seperti itu. Oke geng, kembali lagi ke jalan ya geng. Jalan. Kenapa di Indonesia tak boleh buat jalan macam Malaysia yang sebanyak ini? Di orang Malaysia sini pun juga nggak semuanya orang kaya geng. Ada juga yang mempunyai satu rumah itu hanya punya 1 lot, hanya sedikit lah ya. Kalau cuma mengandalkan kebun mungkin dia juga nggak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi di kebunnya itu juga banyak jalannya, mempermudah pekerjanya. Oke geng, saya bongkar ya geng di sini ya. Ini semoga juga bisa ditonton oleh para petani sawit Indonesia agar bisa mencontoh Malaysia, cara Malaysia. Di sini itu lebih ke support system geng. Maksudnya gini geng, jalan ya, jalan di sini, jalan perkebunan di Malaysia itu kan setiap antara kebun ke kebun ya, kebun ke kebun, bukan jalan yang satu kebun ya, tapi kan setiap kebun itu pasti mempunyai jalan utama kan. Misal kebun sini ke kebun sini kan pasti lewat jalan. Nah, kalau yang itu di sini tuh patungan, geng. Kalau ada yang nggak mau patungan, dia nggak boleh lewat, nggak boleh lalu. Entah orang Cina, entah orang India, entah itu orang bangsa Melayu sendiri. Kalau di sekeliling saya ini ya, itu sistemnya patungan. Jadi support sistemnya itu bagus banget. Kalau rusak seperti itu juga di repair bersama-sama. Kamu lihat ini jalan, mana ada yang rusak geng? Becek pun kayak nggak ada, karena jalan di sini tuh sedikit-sedikit di repair, jalan itu lebih diutamakan. Ya mungkin memang ada 1 atau 2 orang yang kurang peduli tentang jalan. Mungkin juga ada jalannya itu yang agak jauh, tapi kalau kebun itu jarang jalannya, jarang ada jalan atau jalannya itu jauh-jauh ya, itu cari pekerja pun sangatlah susah geng. Misal pun ada sang pekerja ini minta harga atau gaji pemanennya ini sangatlah tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung itu sama aja, malah lebih untungan buat jalan daripada memberi bayaran yang lebih kepada pekerja. Nah, kenapa begitu? Karena manen sawit itu setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang 20 hari sekali itu sudah dipanen. Kalau harganya tinggi sudah dikalikan berapa. Sementara repair jalan, buat jalan ini hanya pertama saja yang banyak mengeluarkan modal banyak ya. Dan seterusnya kan tinggal repair itu pun biasanya setahun sekali, karena setahun lebih, tergantung kerusakan jalannya, kerusakannya itu seperti apa, dan jalannya itu dijaga atau tidak. Maksudnya dijaga, kalau tem hujan itu biasanya kalau mau mangkat sawit itu kan, kalau masih becek itu ditunda dulu, lebih baik ditunda dulu daripada jalannya rusak. Coba kalau di Indonesia bisa mempunyai sistem seperti di sini, saya rasa orang pekerja dari Indonesia ke Malaysia itu sangatlah berkurang. Karena kenapa? Kalau ngomongin masalah penukaran mata uang ya, atau harga gaji pemanen sawit di Malaysia dan Indonesia, sekarang kita bandingkan sedikit ya geng. Upah gaji pemanen di Malaysia rata-rata itu 40 sampai 50 ringgit Malaysia.
kalau dirupiahkan sekitaran 150-160 ribu rupiah, hitungan per ton ya. 1 ton mulai dari manen, langsir, ngutip biji, ngangkat ke lori itu hanya 50 ringgit rata-rata ya, tapi tergantung pohonnya rendah atau tinggi dan tergantung tuan kebun ya. Saya ngomongin rata-rata aja lah ya. Ada juga yang lebih murah seperti 40 ringgit seperti itu per 1 tonnya geng ya. Sekarang kita ke Indonesia. Di Indonesia, di Kalimantan, saya pernah ditawari di sana itu 1 ton 160, bahkan ada yang 200, rata-rata 160 atau 140 seperti itu. Itu di Kalimantan saya pernah ditawari geng. Nah, kalau ngomongin itu kita bandingkan sama, nggak ada bedanya, malah mending di Indonesia karena negara kita sendiri, nggak usah bayar permit, nggak usah buat paspor, nggak usah lebih bebas di negara sendiri kan. Tapi banyak sekali orang yang bekerja ke Malaysia ya, alasannya itu geng, yaitu tentang kerjanya, sistem kerjanya itu berbeda. Buahnya di sini pun juga lebih besar karena perawatannya juga lebih bagus, bajannya lebih banyak, jalannya itu juga banyak. Yang paling pengaruh para pemanen itu yaitu tentang jalan di perkebunan sawit ini. Wah, ini sangatlah pengaruh banget. Kalau jalannya jauh itu memang memperlambat pekerja dan memperberat pekerja. Kalau jalannya itu dekat-dekat itu sangatlah mudah, cepat, dan sangatlah mengurangi tenaga para pemanen sawit ya seperti saya. Dan saya itu geng di sini tuh panen sendiri geng. Kau tengok nggak ada kawan saya. Jadi saya itu panen, langsir, kutip biji, sekali ngangkat buah ke truk itu ya, itu saya sendiri geng. Kalau di Indonesia ini kurang-kurang biasanya ya 4 atau 6 orang satu geng biasanya. Karena kalau sendiri nggak mampu. Oh iya geng, masalah loading atau angkat buah ke truk ya. Di sini itu juga berbeda geng. Di sini lorinya atau truknya itu rendah-rendah. Kalau di Indonesia kan tinggi-tinggi. Jadi kalau satu orang kalau nggak terbiasa, wah bisa mampus. Kalau di sini 1 orang pun bisa. Kadang-kadang malah dribble atau sopirnya itu yang loading biasanya. Jadi dia sekali bawa truk sekali loading kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang China sini atau orang tempatan sini itu biasanya cari pekerja lain seperti itu. Jadi dari sini semoga kalian semua paham ya geng, dan semoga video ini bisa dilihat dan bisa dicontoh oleh para petani kelapa sawit Indonesia biar kita lebih maju lah ya. Saya pun bangga sebagai orang Indonesia dan saya membagikan ilmu ini bisa bermanfaat untuk para petani Indonesia dan semoga bisa mengurangi anak rantau di sini. Bukan saya melarang ke sini enggak, tapi biar bisa ngapain jauh-jauh ke sini kalau pekerjaannya itu sama. Lebih baik di negeri sendiri. Seperti itu ya geng. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Yanul Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi informasi yang sangat berguna ya. Jadi kita bisa lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bagi para petani di Indonesia, mungkin cara ini juga cocok dipakai di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Kita selama ini nggak tahu kalau ternyata untuk jadi petani sawit di negara kita dengan di negara Malaysia itu caranya agak beda ya. Nah, di sini dari pengakuan dari pemanen kelapa sawit di Malaysia yang seorang TKI merasakan lebih enjoy, lebih santai, lebih enak untuk bisa menjadi pemetik atau pemanen dari kelapa sawit di Malaysia daripada di Indonesia. Dan menurut penilaian beliau bahwa ternyata banyak orang Indonesia yang menjadi TKI untuk pemanen kelapa sawit ke Malaysia itu karena bukan gajinya. Kalau gaji dihitung-hitung ternyata sama, bahkan malah dibebani dengan permit atau perizinan, dibebani lagi dengan bikin paspor ya, dan biaya hidup.
Nah, tapi mereka orang Indonesia tetap saja ke Malaysia. Ternyata kebun-kebun di Malaysia ini, kebun sawitnya, ini sangat enak dan membuat mereka betah untuk bisa bekerja di sana dibandingkan dengan di Indonesia. Padahal menurut beliau, kebun sawit di Indonesia itu jauh lebih luas dibandingkan yang ada di Malaysia. Nah, cobalah petani-petani kita bisa mengikuti pola seperti ini untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Dan kita tidak tergantung lagi dengan harus banyak TKI yang ke Malaysia. Cukup di Indonesia aja, lebih makmur kok. Ya. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.